Anda yang mau request lagu lagi ya. Mau nanya-nanya tentang COVID dan juga kutus-kutus, you are extremely bolehlah loud ya untuk tanya-tanya di WhatsApp 0817275800 atau telepon di 88088. Masih bersama Lina, Mbak Dewi dan Mbak Winnie. Apa kabar? Masih baik-baik ini. Siapa tahu udah sekali doang nggak ngobrol. Beneran banyak soto ya. Soto terus ya. Udah lagi nih kita akan ngomongin soto gitu. Udah saya pesenin Mbak di depan Mbak ada warung soto, saya pesenin ya. Spesial dengan kutus-kutusnya. Wah, kutus-kutus ya. Oke Mbak Lina, kira-kira nih Mbak, tadi kan Mbak Winnie dan Mbak Dewi udah cerita tentang COVID-nya sendiri dan pengalamannya. Nah kalau dari Mbak Lina sendiri sebagai expert dalam perkutus-kutusan senior ya. Boleh cerita dong Mbak, mungkin penggunaannya bagaimana kutus-kutus dalam membantu menanggulangi COVID-19 yang ada dalam tubuh kita nih ya. Sebenarnya kalau dibilang expert harusnya mereka, karena mereka udah benar-benar alami ya pengalaman COVID dengan kutus-kutus gitu. Tapi saya akan menambahkan sedikit aja. Ya tadi kan kita udah dengar nih Mbak Winnie dan Mbak Dewi kan cerita cara mereka survive ya, lewatlah dengan kutus-kutus ya, lewat COVID dengan kutus-kutus. Yang mau perlu saya tambahkan di sini, untuk pemakaian kutus-kutusnya itu tetap harus diingat ada daerah wajibnya. Tentunya mereka pasti memakai daerah wajib yang dua ya. Jadi biasanya itu harus diingat, meskipun tidak COVID ataupun gejala yang lain, diusahakan minumnya air putih hangat sebelum dan sesudah pembaluran. Itu yang harus diingat. Kemudian masuk di pembaluran wajib ada dua daerah wajib, yaitu pertama di sepanjang tulang punggung, yaitu dari tulang tengkuk sampai tulang ekor. Itu ada tulang ya. Itu dibalur, bukan dioles ya. Kalau oles tuh roti ya, blue band gitu. Jangan-jangan blue band juga pakai kutus-kutus bahan utamanya. Ini kita kutus-kutus konsepnya balur supaya minyak itu akan teresap ke kulit-kulit, masuk ke pembuluh darah di bawah kulit kita. Itu cara kerjanya. Jadi kalau terlalu sedikit, pelit, eman-eman, itu nanti hasilnya kurang maksimal ya. Jadi harus dibalur, dibalur. Kemudian titik wajib yang kedua, kedua telapak kaki, anggap ini telapak kaki ya, kiri dan kanan, dan sela-sela jari itu dibalur juga. Nah itu dua daerah itu. Kemudian nanti diikuti oleh daerah keluhannya seperti yang tadi disampaikan Mbak Debbie sama Mbak ini ya. Kalau untuk COVID itu di daerah dada, daerah leher, kemudian ada yang disemprotin. Biasa COVID itu juga ada gejala lainnya, misalnya sakit kepala, itu tergantung kondisi masing-masing. Jadi kalau misalnya mengalami yang sakit kepala, balurnya juga di daerah kepala. Jadi di belakang telinga, dahi, ubun-ubun kepala itu juga dibalur ya. Ada lagi yang mungkin ini yang kayak diare gitu juga ya. Itu perutnya yang dibalur. Jadi jadi nanti akan menyesuaikan dengan daerah keluhan. Kalau saya gampangnya gini, mana yang tidak nyaman, balurlah di situ. Selain dua daerah wajib tadi, ya itu ya. Jadi kalau misalnya perutnya nggak enak, balur di perut. Kalau hati yang nggak nyaman dibalur di. Minta tolong dibalurin, dibalurin. Ini ada pertanyaan Mbak Lina dari Mas Adam. Apakah COVID lagi apa? Kutus-kutus itu bisa diminum? Karena kalau dibalurin tuh rasanya kayak, tau gak sih, kayak nanggung gitu. Kayak kan lebih enak kayak dikumur-kumur gitu kan ya, terus ditelan gitu. Apakah bisa? Ini tanya sama Mas Adam nih, siapa tahu. Tadi kita udah dengar Mbak Winnie sama Mbak Debbie cerita sampai diminum, sampai bahkan ada yang Mbak Debbie nyepet ke hidungnya gitu kan. Kalau kutus-kutus itu aman bila tertelan, tetapi memang pembaluran utamanya itu cara pemakaiannya yang utama tuh dibalur bukan dikonsumsi, bukan diminum. Jadi gini, saya selalu menjelaskan, bukan seperti gini ya, Mbak Lina, saya tuh sakit kepala, boleh nggak saya minum kutus-kutus 2 sendok makan? Itu nggak boleh.
boleh. Nggak boleh ya? Nah, yang boleh balur di daerah kepala. Tetapi memang ada beberapa kondisi yang memang kita sebaiknya memasukkan kutus-kutus ke mulut. Misalnya tadi kondisi COVID atau sakit gigi, sariawan, batuk. Bisa, sariawan juga bisa. Bisa dong, kutus-kutus gitu loh. Oh iya, lupa ya. Tapi ya itu rasanya ya, sensasinya ya, jamu aja. Nah, tapi perlu diingat, kutus-kutus yang akan disemprotin ke mulut atau ke daerah vital lainnya, misalnya vagina atau penis. Jadi pastikan kutus-kutusnya asli dan resmi. Itu yang harus saya garis bawahi. Nggak lucu ya kita minum sesuatu yang isinya kita nggak jelas, itu ya palsu gitu, malah muncul masalah baru. Nah, itu sebabnya belilah di agen resmi atau di Radio Rakosa. Iklan ya. Nah itu jadi pastikan pembeli itu membeli kutus-kutus di agen resmi. Jadi bisa keasliannya dipertanggungjawabkan. Jadi bisa diajarin juga ya. Jadi diajarin, ini Mbak enaknya aku gimana nih kalau misalnya buat COVID nih, amankah buat ditelan, caranya gimana? Nanti diajarin. Oke. Jadi buat Mas Adam aman bila tertelan. Enggak, dia tuh kayak nanya kayak di kumur-kumur itu loh Mbak kan? Boleh. Itu kumur-kumur itu resepnya anak saya. Jadi kalau batuk, karena kalau anak-anak mungkin langsung disemprot kan mungkin rasanya aneh ya. Nah, untuk agak lebih bisa diterima mulut mereka, saya ngambil air hangat sedikit, terus saya kasih 2 tetes kumur-kumur, jadi kumur saya suruh dia berkumur. Oke. Oh berarti diteteskan ke air ya? Iya, jadi kan pakai media air. Botol langsung dikirim terus kumur-kumur kayak gitu kan ya? Rugi juga kalau botol gitu. Siapa tahu puluhan kali Mas Adam siapa tahu ya? Supaya lebih sering membeli. Kan beli 2 gratis 1. Marketing yang oke sekali ya. Kayak minum wine gitu. Kayak minum wine. Oke, itu dari Mas Adam tentang jadi gitu ya Mas ya. Kalau misalkan mau dikonsumsi ya pakai air terus diteteskan, kumur-kumur juga boleh. Tertelan aman karena ini herbal, 100% herbal tanpa bahan kimia. Tadi nggak bilang ya. Apa? Buat keluhan apa ya dia? COVID. Dia batuk. Oh iya. Tadi semprotin aja. Saya dia ngerasa kalau misalkan di balur tuh kayak nanggung gitu loh. Oh gitu. Oh ya udah, nanti dilengkapin dengan semprotin. Atau kalau misalnya nggak berani rasanya ya kayak tadi saya ajarin air hangat aja. Air hangat aja. Jadi gini Mas Adam ya, semoga cepat sembuh Sadam, isomannya juga ya kelamaan. Ingat masih ada anak istri yang menunggu Anda sembuh ya. Kayak Mbak Bini tadi ya. Kalau COVID, kalau boleh nambah, kalau COVID kan dia nyerangnya di paru-paru ya. Ini ya. Kalau bahasa psikologisnya ya jangan sedih, karena itu biasa nyerangnya ya situ. Jadi kalau bisa harus semangat, harus senang gitu. Jangan terus aduh kapan ya aku sembuh ya, terus itu nanti merubur keadaan juga ya. Iya. Memang harus semangat. Ya, biar semangat, bayangkan aja bisa kembali bersatu dengan anak istri ya, Mas Adam ya. Kayak Mbak Bini tadi. Terpisahkan 3 minggu, bayangin aja tuh. Oke, untuk yang telepon masih bisa di 88088. Dan ada lagi nih Mbak yang mau nanya tentang kutus-kutus. Kalian kutus-kutus bisa membantu untuk menangani COVID-19 ya. Nah kalau misalkan dia tuh nggak ada batuk, nggak ada apa-apa dan nggak ngerasain keluhan, tapi dia benar-benar positif COVID, itu dibalurnya di mana? Selain dua tempat wajib tadi. Iya, yang tadi daerah wajib itu, terus kalau nggak ngerasa apa-apa gitu berarti nggak ada gejala ya. Nggak ada gejala, tapi positif. Tapi positif ya. Nah kalau saya sih, kalau memang udah positif, kalau saya seluruh badan. Kalau saya, karena takutnya nanti muncul gejala apa gitu. Iya, ada perburukan takutnya. Jadi kalau saya sih selain 2 tadi ya Selama masih isoman, balur sebadan aja gitu. Oke. Berarti kalau misalkan mendingan ada gejala berarti ya, biar Enggak gitu. biar hemat kutus-kutusnya maksudnya. Oh yang ketiga. Dua sudah cukup, terima kasih. Oke, atau mau yang kedua enggak ya? Enggak. Terima kasih Kopi. Sudah cukup ya, kita usah penderitaan yang wadaw. Oke, baiklah, mungkin dari Mbak Win dan Mbak Debbie ada yang mau di-share dong tentang tadi untuk teman-teman semuanya
dalam penggunaan COVID lagi penggunaan kutus. Iya, aku jadi grogi, ada Bilus Angel di sini jadi. Gimana Mbak? Mungkin mau share dulu? Share, ya kalau untuk penggunaan kutus-kutus untuk COVID ya, seperti yang tadi kami sampaikan ya, area balur wajib itu wajib banget ya. Terus ya kalau sudah COVID memang better seluruh badan dibalur. Pokoknya intinya jangan pelit, jangan eman-eman, karena kesehatan itu kan lebih mahal harganya daripada harga kutus-kutus. Iya. Berapa harga kutus? 230, beli 2 dipastikan beli kutus-kutus yang asli dan di tempat-tempat yang resmi. Oke. Gitu aja. Terus sama saya juga mungkin yang kadang diabaikan sama pasien COVID itu ketika yang gejalanya ringan, harus berhati-hati dengan masa inkubasi virus ya. Jadi masa inkubasi itu kan 5 hari sampai 10 hari, 1 sampai 10 hari. Nah itu yang kalau saya boleh mau sharing, di hari pertama isoman sampai hari kelima isoman benar-benar harus dijaga kondisinya. Jadi perbanyak banget istirahat. Kalau yang kutus-kutus ya wajib banget dibalur terus. Terus asupan makanan, istirahat semua harus dijaga supaya karena banyak kasus saya temuin dari teman-teman yang kena COVID, mereka terlena gitu kan, hari pertama sampai kelima, nggak apa-apa kok. Kalau yang ibu-ibu nyuci bersih-bersih rumah, pokoknya mumpung di rumah nih semuanya dibersihin. Begitu hari ketujuh drop. Nah itu bahaya banget. Jadi memang jangan terlena dengan si COVID yang kita nanti nggak tahu kan. Ini kan penyakitnya agak unik gimana gitu. Betul juga. Oke, berarti ini ya tentang kesehatan lah ya. Jangan sampai terlena ya, karena emang inkubasi kan itu baru mulai tumbuh kan ya Mbak dalam. Jadi kalau masih sehat tuh bukan berarti ada emang nggak kena COVID, tapi emang lagi inkubasi aja gitu. Begitu saudara saya. Kalau dari Mbak Widya ada nggak final statement yang sebelum saya tutup acara kita di pagi hari ini? Mungkin saran aja sih buat teman-teman yang dengerin, selama masih ada pandemi ini tetap jaga kesehatan, protokolnya juga wajib. Masker, kutus-kutus tuh udah kayak masker ya buat kita tuh, buat badan kita. Jadi kalau nggak lupa pakai masker ya jangan lupa pakai kutus-kutus juga gitu. Nah, jadi ya makan mending jaga stamina ya daripada drop. Karena rata-rata yang kena COVID itu saat kondisi badannya nggak baik, dalam artian bukannya yang sakit ya, tapi kurang tidur. Itu juga bisa ya. Itu paling sering kena itu yang kurang tidur. Pantesan aku udah 2 kali. Makanya dia. Jadi kayak begadang. Senang udah begadang. bisa berturut-turut 3 hari 4 hari tidur cuma 3 jam 4 jam itu rawan banget kena COVID. Jadi pastikan tidur dengan cukup, makanan seimbang, terus kutus-kutusnya yaitu tiap hari. Terus apalagi ya? Berdoa ya. Kena apa yang ringan gitu. Jangan yang marah-marah ya. Amin, ya Allah, amin. Jangan sampai ya Allah 3 kali ya. Oke, Mbak Lina ada nggak final statement nih sebelum kita tutup nih Mbak? Kita di kutus-kutus masih ada promo, beli 2 dapat gratis 1. Dengan kondisi pandemi ini juga pabrik ikut istilahnya berempati lah dengan kondisi pandemi, maka masih diteruskan promonya. Jadi monggo beli 2 dapat 3. Jadi monggo digunakan supaya kita bisa lebih sehat lagi. Karena ingat, kesehatan itu harta terbesar. Selain keluarga ya. Mau nambahin ya. Sorry sekalian ya, kemarin tuh soalnya ada customerku tuh juga nanya kan, belakangan tuh banyak yang jual kutus tidak jelas harganya itu. Coba ingetin aja, pastikan kalau nyari kutus-kutus itu kan beli bisa di mana aja nih. Tapi pastikan cari tahu ini DO-nya siapa. Cari tahu nama distributor utamanya. Kalau seller bener, dia bisa mengedukasi customer cara pakai yang benar gimana. Kedua, dia bisa menyebutkan dengan jelas barang itu asalnya dari mana. Kalau udah yang berbelit-belit, aduh ini dapat dari sini gitu, bisa gitu ya. Pokoknya ada deh itu dari pokoknya ada deh dari Bali, pokoknya dari pabrik, tapi pabrik apa? Pabrik tempe juga. Nah, jadi jawabannya tuh biasanya gampang kalau misalnya ini asli apa enggak asli. Ini ngambilnya di mana, dia jawab.